Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisa Rahelia Azahra dengan NPM 2023110026, mata kuliah Basis Data Lanjut. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas Apex dan SQL dengan studi kasus aplikasi pemesanan makanan kantin kampus. Semua kode saya buat langsung menggunakan SQL Comments di Oracle Apex dan mencakup materi dari pertemuan 9 sampai 14. Masalah utama di kantin kampus adalah antrian panjang dan pesanan tidak tercatat. Solusinya, saya buat sistem database pemesanan yang terdiri dari tabel pengguna, yaitu mahasiswa dan penjual, menu makanan, serta pesanan dan detail pesanan. Dengan sistem ini, pesanan dapat tercatat otomatis, stok makanan terupdate, serta penjual dapat melihat riwayat pesanan secara langsung. Selanjutnya, saya akan membuat struktur tabel utama menggunakan perintah SQL DDL constraint sesuai di materi pertemuan 13. Tabel pertama ini adalah tabel pengguna yang dimana dia menyimpan data mahasiswa dan penjual. Di dalamnya ada kolom ID pengguna sebagai primary key, nama dan email ini wajib diisi, serta jenis pengguna yang hanya boleh diisi oleh mahasiswa atau penjual karena menggunakan check constraint. Berikutnya saya akan membuat tabel menu yang menyimpan daftar makanan. Ini adalah tabel menu yang memiliki ID menu sebagai primary key, nama makanan, harga, stok, dan ID penjual yang menjadi foreign key yang merujuk ke tabel pengguna. Lalu saya akan buat tabel pesanan untuk mencatat setiap transaksi pemesanan makanan. Dalam tabel pesanan ini terdapat ID pesanan, ID pemesan, serta tanggal yang otomatis diisi dengan tanggal saat ini menggunakan default. Terakhir di sini saya akan membuat tabel detail pesanan yang mencatat menu apa saja yang dipesan dalam satu transaksi.
Di dalam tabel detail pesanan ini, di dalamnya ada ID detail sebagai primary key serta foreign key yang menghubungkan ke tabel pesanan dan menu. Di sini juga saya menambahkan not null constraint pada kolom-kolom penting seperti ID pesanan, ID menu, serta jumlah, agar data tidak boleh kosong saat dimasukkan ke sistem. Selanjutnya, saya mulai memasukkan data awal ke dalam tabel pengguna. Insert data awal sesuai materi SQL dasar di pertemuan 9. Di sini saya tambahkan dua pengguna. Yang pertama adalah Rina, ini sebagai seorang mahasiswa yang nanti akan melakukan pemesanan. Dan yang kedua itu Bu Yanti, seorang penjual yang memiliki dan menjual menu makanan. Data ini penting agar proses pemesanan dan pengelolaan menu bisa berjalan sesuai relasi antar tabel. Selanjutnya ini adalah contoh penggunaan case expression yang termasuk dalam materi fungsi dan ekspresi kondisional di pertemuan 10. Di sini saya menampilkan harga menu dan memberikan diskon 10% untuk makanan yang harganya lebih dari Rp13.000. Kalau harganya lebih murah, maka harganya tetap seperti semula. Selanjutnya, contoh query ini query join dan grouping sesuai materi pertemuan 14. Di sini saya akan menggabungkan 4 tabel untuk menampilkan total belanja setiap mahasiswa. Di sini saya menggunakan sum untuk menghitung total harga dari jumlah makanan yang dipesan dan group by ini supaya datanya dikelompokkan berdasarkan nama pesanan. Untuk materi pertemuan 12 ini adalah contoh manipulasi data menggunakan subquery. Query ini akan mengurangi stok makanan sesuai jumlah yang dipesan pada transaksi dengan ID 1. Jadi, stok langsung terupdate setelah pesanan dilakukan. Terakhir, untuk materi di pertemuan 14, saya membuat beberapa objek tambahan. Yang dimana view bernama F riwayat pesanan, nanti itu untuk menyederhanakan laporan pesanan.
Lalu untuk sequence pesanan ini agar ID pesanan bertambah otomatis. Saya juga menambahkan indeks untuk mempercepat pencarian nama menu. Lalu di sini saya akan menambahkan sinonim supaya akses ke tabel detail pesanan ini jadi lebih singkat. Selanjutnya saya akan tampilkan isi dari view riwayat pesanan. Hasilnya masih no data found, ini karena saya belum menambahkan data pesanan dan detailnya. Jadi view riwayat pesanan ini belum bisa menampilkan riwayat transaksi apapun. Kalau nanti datanya sudah lengkap, view ini akan langsung menampilkan hasilnya secara otomatis. Sebagai kesimpulan, dengan sistem ini, proses pemesanan makanan di kantin kampus menjadi lebih efisien karena semua data itu tercatat secara otomatis. Saya telah berhasil membuat fitur-fitur utama, itu mulai dari input data, menghitung total belanja, hingga pengurangan stok makanan. Kode yang saya buat juga sudah mencakup seluruh materi dari pertemuan 9 sampai 14. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.